Bab 47. Janji di bawah bulan. Malam telah larut. Di sebuah sel dingin di markas rahasia kultus naga hitam, Sari terbangun oleh kehangatan yang asing. Liontin giok di lehernya, yang tadinya terasa dingin dan mati, kini memancarkan cahaya lembut esensi hijau. Ia tahu itu adalah pesan, sebuah sinyal harapan, yang datang dari tempat yang sangat jauh. Air matanya mengalir, bukan karena takut, tetapi karena kelegaan. Pesan energi dari Arya telah berhasil menembus kegelapan, menguatkan tekad Sari untuk bertahan dan memberikan Arya jangkar emosional yang ia butuhkan. Sari menerima pesan energi dari Arya, mengukuhkan perannya sebagai jangkar emosional Arya yang vital. Sementara itu, kembali di lembah kematian sunyi, Arya duduk di atas tebing yang sama, di bawah bulan perak yang bulat dan tinggi. Tubuhnya kini lebih kuat, ditandai dengan kulit yang memancarkan kilau biru keemasan redup dari lapisan kedua. Namun, jiwanya masih rapuh. Ia telah mengirimkan sinyal, tetapi ia tidak tahu apakah sinyal itu sampai. Ia menutup mata, mencoba lagi. Kali ini, ia tidak mengirimkan amarah, tetapi kenangan. Arya kembali mencari koneksi, fokus pada kenangan sebagai penyeimbang dinginnya lapisan kedua. Di dalam keheningan kultivasinya, sebuah ilusi tercipta. Bukan ilusi yang dibuat oleh musuh, melainkan manifestasi kenangan yang diciptakan oleh pedang naga, merespons kebutuhan Arya akan koneksi. Ia mendapati dirinya berdiri di bawah pohon persik mekar di lembah lama, di samping sosok Sari yang tersenyum. Sari di hadapannya bukan Sari yang ketakutan, ini adalah Sari yang penuh kehidupan. Pedang naga merespons kebutuhan emosional Arya dengan menciptakan manifestasi kenangan, memberikan panggung untuk dialog hati ke hati. Aku tahu kau datang, Arya, bisik Sari dalam ilusi, suaranya selembut angin. Arya maju, tangannya gemetar. Ia ingin menyentuh, memastikan ilusi itu nyata, tetapi ia tahu ia tidak boleh merusak kenangan ini. Sari, suaranya serak. Aku minta maaf, aku gagal melindungimu. Aku sedang berjuang, tetapi semakin kuat aku. Semakin jauh aku darimu. Dialog terbuka mengenai rasa bersalah Arya dan pengakuan jujur tentang dilema kekuatan dan cinta. Sari tersenyum. Senyumnya menghapus semua rasa bersalah Arya. Kau tidak gagal, Arya. Kau tidak boleh menyalahkan dirimu. Penculikan ini bukan kelemahanmu. Itu adalah bukti ancaman dari kekuatanmu. Mereka tahu aku adalah kelemahanmu, tetapi mereka salah. Aku bukan kelemahanmu. Aku adalah alasanmu. Sari maju selangkah, menatap langsung ke mata Arya yang biru keemasan. Guru kelam benar, Arya. Kau butuh jangkar. Jika kau terus membenci, dingin itu akan mengambil alih, dan kau akan menjadi monster. Lalu, siapa yang akan aku tunggu kembali? Sari membalikkan narasi, mengubah dirinya dari kelemahan menjadi kekuatan pendorong dan jangkar moral Arya. Kata-kata itu menghantam Arya lebih keras dari 100 tebasan. Ia tersadar, kekuatannya selama ini didorong oleh amarah dan dendam. Namun, Sari mengingatkannya pada tujuannya, cinta, harapan, dan perlindungan. Aku takut, Sari, aku Arya. Suaranya nyaris pecah. Aku takut lapisan pedang naga akan mengambil segalanya dariku. Bahkan kemampuanku untuk mencintaimu. Pengakuan kerentanan Arya yang paling dalam, takut kehilangan kemanusiaannya karena pedang naga. Sari mengangkat tangan ilusi, menyentuh pipi Arya. Sentuhan itu, meskipun hanya bayangan, terasa nyata dan hangat. Dengarkan aku, pewaris Kinara. Kau telah bersumpah untuk melindungi dunia.
Aku, Sari, bersumpah untuk melindungi hatimu. Tidak peduli seberapa dingin pedang itu, tidak peduli seberapa gelap dunia ini, hatiku akan selalu menjadi tempatmu kembali. Aku akan menunggumu, tapi kau harus berjanji padaku. Saat kau datang untuk menyelamatkanku, kau harus datang sebagai Arya. Bukan sebagai iblis es. Sumpah bersama, Arya melindungi dunia, Sari melindungi hati Arya, mengukuhkan benih cinta yang murni. Arya tidak bisa menahan diri lagi. Ia meraih tangan ilusi itu, menggenggamnya erat. Aku berjanji, Sari, aku akan kembali, dan aku akan menghancurkan setiap bayangan yang berani menyentuhmu. Aku akan menjadi begitu kuat, sehingga tidak ada kekuatan di 9 langit pun yang bisa memisahkan kita lagi. Momen itu, di bawah bulan, menjadi perjanjian suci mereka. Bukan hanya janji cinta, tetapi janji untuk menjaga api kemanusiaan Arya. Janji Arya yang diperkuat, menjadi dorongan utama yang mengatasi semua kesulitan. Tiba-tiba, ilusi itu mulai memudar, bukan karena gangguan, melainkan karena batas waktu koneksi energi. Wajah Sari berubah serius. Hati-hati, Arya. Mereka tahu kau sedang melatih sesuatu yang hebat. Aku mendengar desas-desus. Pangeran Kelam sedang merencanakan sesuatu yang besar. Itu bukan hanya tentang aku. Itu tentang perang, dan dia akan menggunakan rakyat biasa sebagai pion. Pergi, Arya. Jadilah kekuatan yang aku butuhkan untuk menunggumu. Sari memberikan informasi penting yang mengalihkan fokus Arya dari penyelamatan pribadi ke konflik global. Menyelaraskan kembali misinya. Ilusi itu lenyap. Arya kembali ke tebing, di bawah bulan perak, dengan air mata yang sudah mengering. Pedang naga di sisinya kini terasa berbeda. Dinginnya tetap menusuk, tetapi ada kehangatan yang stabil mengalir dari hulu ke lengannya. Ia telah menemukan jangkarnya. Ia telah meneguhkan lapisan kedua dengan cinta, membuatnya menjadi esensi cahaya beku yang tak tergoyahkan. Integrasi emosional yang sukses, lapisan kedua Arya kini stabil dan didorong oleh cinta, bukan hanya amarah. Arya berdiri, tubuhnya yang tegap kini memancarkan aura berbeda. Ia menghunus pedang naga, dan bilahnya bersinar biru keemasan di bawah bulan. Ia tidak berteriak, ia hanya berbicara pada angin, dengan suara rendah dan penuh janji. Pangeran Kelam, kau ingin perang? Kau ingin menghancurkanku dengan membuatku putus asa? Arya memutar pedang, dan lapisan kedua meledak dalam gelombang keemasan yang menembus langit. Sari benar, aku bukan lagi Arya si pendendam. Aku adalah Arya si pelindung. Dan jika kau ingin memenangkan perang ini, kau harus membunuhku di puncak kekuatanku. Aku akan datang, dan aku akan membawa cahaya beku ini untuk membersihkan kegelapanmu. Sumpah itu menggema di lembah. Di saat yang sama, guru kelam yang mengawasi dari jauh tersenyum tipis, puas. Arya kini siap menghadapi kengerian yang akan datang, karena ia telah menemukan cinta yang tak bisa dibekukan. Perhatian Arya telah bergeser sepenuhnya dari penyelamatan Sari menjadi perang besar yang akan segera terjadi. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan Sari dalam ilusi, babak penderitaan pribadi telah usai, dan babak perang dunia akan segera dimulai. Bab 48, Bayangan Perang. Matahari baru saja terbit, tetapi lembah kematian sunyi sudah dipenuhi hawa tegang. Setelah koneksi emosional dengan Sari, Arya tidak beristirahat. Ia menghabiskan sisa malam itu dalam kultivasi. Membiarkan esensi cahaya beku dari lapisan kedua mengalir di nadinya, menstabilkan jiwanya dengan janji yang telah ia buat. Dingin yang menusuk kini terasa seperti perisai, bukan lagi ancaman.
Stabilitas emosional Arya mendorong efisiensi kultivasinya, menjadikannya lebih kuat dan siap untuk bertindak. Namun, ketenangan itu tiba-tiba dihancurkan. Beberapa murid yang ditugaskan berjaga di perbatasan lembah kembali dengan panik. Raga terengah-engah, wajahnya pucat. Guru kelam, guru angin, kultus naga hitam. Mereka menyerang desa di kaki gunung. Desa Batu Angin hampir hancur. Bayu menambahkan, ini bukan sekadar penculikan. Mereka membakar lumbung, menyiksa penduduk, mereka menunjukkan kekuatan. Itu bayangan perang. Ketenangan di lembah hancur oleh berita serangan brutal kultus, yang menandai dimulainya konflik skala besar. Arya tersentak. Ia melihat penderitaan itu dalam bayangannya, wajah-wajah tak berdaya yang ditindas oleh kegelapan yang sama yang telah menculik Sari. Ini adalah pemandangan yang Sari peringatkan dalam ilusi. Ia tidak menunggu perintah. Arya menghunus pedang naga, dan aura biru keemasan lapisan kedua menyelimuti tubuhnya. Ia berlari. Guru kelam hanya mengangguk pada guru angin. Sudah saatnya ia melihat dunia yang harus ia lindungi. Jangan hentikan dia. Arya merespons insting pelindungnya tanpa ragu. Mendapatkan persetujuan implisit dari gurunya bahwa pelajaran di luar lembah lebih penting. Perjalanan ke desa Batu Angin yang biasanya memakan waktu setengah hari, ditempuh Arya hanya dalam waktu singkat berkat kekuatan lapisan kedua. Ketika ia tiba, pemandangan itu menghantamnya seperti pukulan tinju gunung bergetar. Desa itu terbakar, asap hitam mengepul di atas rumah-rumah yang roboh. Suara tangisan dan jeritan membelah udara. Bukan hanya agen elit, tetapi pasukan kultus berjumlah puluhan, dipimpin oleh komandan besi hitam yang mengenakan baju zirah gelap dan pedang besar. Mereka menertawakan penderitaan penduduk yang terikat, siap untuk dieksekusi. Deskripsi brutal tentang kondisi desa dan pengenalan komandan musuh, menggarisbawahi skala ancaman yang nyata. Kemarahan yang Arya tahan sejak penculikan Sari meledak. Namun, berkat lapisan kedua, amarah itu dingin dan terkendali, bukan liar dan merusak. Ia melompat dari tebing. Pedang naga membelah udara. Kultus naga hitam. Lepaskan mereka, atau mati, raungnya. Suaranya bergema, disertai dengan ledakan energi es yang membuat api di dekatnya bergetar. Komandan besi hitam menoleh, menyeringai di balik helmnya. Lihat, prajurit. Pewaris Kinara datang untuk mati. Tangkap dia. Arya melakukan intervensi dramatis, menunjukkan kekuatan lapisan kedua yang terkendali oleh tekadnya. Arya menerjang. Ia tidak menggunakan teknik pedang konvensional. Ia menggunakan esensi cahaya beku sebagai cambuk. Pedang naga berayun, meninggalkan jejak kristal es keemasan di udara. Musuh pertama yang ia hadapi adalah 5 prajurit lapis baja. Arya menebas. Esensi cahaya beku menyentuh zirah mereka. Dalam sekejap, zirah itu tidak hanya membeku, tetapi retak dari dalam akibat kontras suhu antara es murni dan cahaya murni. 5 prajurit itu jatuh, tubuh mereka terbungkus es retak yang berkilauan. Deskripsi detail tentang efektivitas lapisan kedua, mampu menghancurkan perlindungan musuh dengan cepat melalui energi kontras. Komandan besi hitam terkejut melihat efisiensi Arya. Ia menghunus pedangnya dan menyerang. Bocah sombong, kematian ini akan menjadi pelajaran bagi sekte-sekte bodohmu. Pertarungan terjadi dengan cepat. Komandan besi hitam kuat. Serangannya berat dan lambat, bertujuan untuk menghancurkan, sementara Arya cepat dan mematikan. Memanfaatkan lapisan kedua untuk meluncur di atas tanah beku yang ia ciptakan. Arya merasakan penderitaan rakyat, setiap tangisan menjadi dorongan energi yang murni,
membantunya mempertahankan kendali atas lapisan kedua. Pertarungan Arya melawan Komandan Besi Hitam sebagai simbol perlawanan, dengan penderitaan rakyat sebagai sumber energi dan motivasi moral. Komandan Besi Hitam menggunakan teknik racun kegelapan. Sebuah kabut hitam pekat menyelimuti arena pertarungan, bertujuan melumpuhkan paru-paru Arya. Arya teringat pelatihan racun guru kelam. Ia menutup napas, tetapi yang lebih penting, ia mengaktifkan lapisan kedua sepenuhnya. Esensi cahaya beku di pedangnya meledak, bukan lagi sekadar tebasan, tetapi gelombang dingin emas yang menyebar cepat. Kabut racun kegelapan itu langsung membeku dan hancur menjadi debu halus. Komandan Besi Hitam panik. Kekuatan lapisan kedua terlalu murni bagi energi kegelapannya. Lapisan kedua Arya membuktikan efektivitasnya dalam melawan kekuatan kegelapan Pangeran Kelam, sesuai dengan janji. Arya tidak memberi kesempatan. Ia melompat, pedang diayunkan dalam busur es yang sempurna. Lapisan kedua menghantam langsung ke pedang Komandan Besi Hitam. Dentuman memekakkan telinga. Pedang besi hitam retak menjadi dua, dan energi lapisan kedua merambat cepat ke lengan sang komandan. Tidak, mustahil, raung Komandan Besi Hitam sebelum seluruh tubuhnya membeku dan pecah berkeping-keping. Kemenangan telak Arya, yang mengakhiri pertarungan dengan kekuatan baru lapisan kedua. Sisa pasukan kultus melarikan diri, panik melihat pemimpin mereka hancur. Arya segera membebaskan penduduk desa, meskipun tubuhnya kembali terasa nyeri dan lelah. Para penduduk memandanginya dengan takjub, melihat pemuda yang memancarkan aura dingin tetapi bertindak dengan kehangatan. Ia adalah pendekar cahaya beku pertama yang mereka lihat. Setelah memastikan desa aman, Arya tahu ia tidak bisa tinggal. Ia adalah magnet bagi musuh. Ia harus kembali berlatih. Arya mengamankan desa, tetapi menyadari bahwa keberadaannya kini menarik bahaya, menegaskan urgensi untuk meningkatkan kultivasinya. Di perjalanan kembali, Arya tidak merasa puas dengan kemenangan itu. Ia merasa sedih dan frustrasi. Ia telah menyelamatkan desa Batu Angin, tetapi ia tidak menyelamatkan Sari. Ia melihat penderitaan rakyat, dan ia tahu ini baru permulaan. Ia duduk di bawah pohon, memandang pedang naga yang berkilauan keemasan. Lapisan kedua tidak cukup, bisik Arya, suaranya dipenuhi ketidakpuasan. Mereka akan datang lagi, dan mereka akan membawa kekuatan yang lebih besar. Aku butuh lapisan ketiga, lapisan yang bisa membuat mereka gemetar hanya dengan namaku. Tekad itu mengeras. Di saat yang sama, guru kelam yang kembali ke lembah menemukan Arya, dan melihat tatapan baru di mata muridnya, kekejaman yang terkendali. Guru kelam tahu, ujian penderitaan telah berhasil. Arya kini siap menembus batas kekuatan terdalamnya, lapisan ketiga, demi mengakhiri penderitaan global. Bab 49. Lapisan ketiga Pedang Naga, Esensi Naga Surgawi. Kemenangan di desa Batu Angin tidak membawa kepuasan bagi Arya, melainkan api amarah yang dingin. Ia telah melihat penderitaan rakyat, dan ia tahu musuh yang ia hadapi, Pangeran Kelam, jauh lebih besar dari sekadar seorang komandan. Ia kembali ke lembah kematian sunyi, menuntut satu hal dari gurunya, lapisan ketiga Pedang Naga. Kemenangan kecil Arya memicu ketidakpuasan dan ambisi yang lebih besar, membuatnya siap mengambil risiko kultivasi yang ekstrim. Guru kelam menatap Arya, tatapan muridnya kini tajam, memancarkan kekejaman terkendali yang lahir dari lapisan kedua. Lapisan ketiga adalah batas yang berbeda, Arya, kata guru kelam dengan suara berat. Lapisan pertama adalah dirimu, lapisan kedua adalah cahayamu. Lapisan ketiga adalah esensi naga surgawi,
kekuatan inti yang menghubungkanmu langsung ke leluhurmu, Maharaja Kinara. Jika kau gagal, pedang naga akan mengklaim jiwamu, dan kau akan menjadi patung es abadi yang terbuat dari esensi naga. Tanpa kemungkinan kembali. Peringatan keras Guru Kelam tentang risiko fatal lapisan ketiga, yang menuntut koneksi spiritual ke leluhurnya. Guru Kelam menjelaskan, untuk mencapai esensi naga surgawi, Arya harus masuk ke Gua Embun Beku, gua terdalam di bawah lembah yang selalu tertutup. Tempat energi yin dan esensi spiritual leluhur Kinara bersemayam. Di sana, ia harus membuang semua energi lapisan kedua, esensi cahaya beku, dari tubuhnya, mengosongkan diri, dan mengundang esensi naga surgawi masuk. Kau harus menanggalkan semua yang kau kuasai, hanya mengandalkan jiwa murni. Itu adalah ujian kehampaan, desak Guru Kelam. Metode kultivasi yang paradoks. Arya harus melepaskan kekuatan yang baru didapat agar bisa menembus lapisan yang lebih tinggi. Arya mengangguk tanpa rasa takut. Ia telah melihat wajah Sari yang menderita, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Ia memasuki Gua Embun Beku. Hawa dingin di sana ribuan kali lipat dibandingkan kolam esensi murni. Bahkan udara di dalam gua terasa padat dan beku. Arya duduk di tengah altar es kuno. Ia menghunus pedang naga, menancapkannya ke tanah beku di depannya. Pedang itu segera bergetar liar, memprotes tantangan ini. Arya memasuki panggung kultivasi yang paling berbahaya, yang secara fisik mengancam dan spiritual menantang. Dengan tekad baja, Arya mulai menarik keluar energi lapisan kedua, esensi cahaya beku, dari nadinya, membuangnya ke udara. Itu adalah proses yang menyakitkan. Setiap kristal es keemasan yang keluar dari kulitnya terasa seperti dicabut paksa. Dalam hitungan detik, ia kembali menjadi Arya yang lemah. Arya yang hanya mengandalkan esensi hijau kecil di liontinnya. Ia menjadi rentan, kosong, dan sangat dingin. Rasa sakit dan kelemahan itu hampir membuatnya pingsan. Proses pembuangan energi lapisan kedua yang menyiksa, menciptakan kerentanan total yang diperlukan untuk lapisan ketiga. Tepat saat ia mencapai titik kehampaan, di mana ia hanya tinggal jiwa dan raga yang dingin, sebuah cahaya ungu kuno meledak dari pedang naga. Cahaya itu bukan dingin lapisan pertama atau keemasan lapisan kedua. Ini adalah cahaya ungu kebiruan yang transenden, yang membawa getaran ribuan tahun kejayaan. Roh Maharaja Kinara muncul, bukan sebagai ilusi, tetapi sebagai kesadaran kuno yang langsung berbicara ke jiwa Arya. Kau datang ke titik kehampaan, pewaris. Tapi lapisan ketiga tidak mencari kehampaan. Ia mencari harga. Apa yang paling berharga bagimu yang bersedia kau korbankan untuk lapisan ketiga ini? Maharaja Kinara, melalui pedang, mengajukan ujian spiritual tertinggi. Meminta pengorbanan emosional terbesarnya. Arya tidak ragu. Ia teringat Sari, penderitaan rakyat desa Batu Angin, dan pengkhianatan kultus naga hitam. Ia tidak punya harta atau nyawa untuk dikorbankan, karena nyawanya sudah ia korbankan sejak awal. Ia mengangkat tangannya yang gemetar ke pedang naga dan berbisik, "Aku korbankan ketakutanku." Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kematian, dan ketakutan lapisan pedang ini akan mengambil kemanusiaanku. Aku korbankan semua itu untuk kekuatan yang bisa menghentikan kegelapan selamanya. Pengorbanan Arya adalah spiritual. Ia melepaskan kerentanan terakhirnya, ketakutan, menegaskan tekadnya untuk menjadi sepenuhnya pelindung. Saat kata-kata itu diucapkan, cahaya ungu kuno itu menyambar. Itu bukan sambaran yang menghancurkan, tetapi sambaran yang mengukir.
Energi esensi naga surgawi masuk ke dalam Arya, menyatu dengan sisa-sisa esensi hijau. Tubuh Arya bergetar hebat. Di sekujur kulitnya, muncul sisik es tipis berwarna ungu kebiruan yang langsung menghilang. Energi naga itu membersihkan semua racun, semua kelemahan, dan semua sisa penderitaan dari ujian 100 tebasan. Proses integrasi esensi naga surgawi yang transformatif, menghilangkan kelemahan Arya sebelumnya dan memberinya kekuatan kosmik baru. Brak! Pedang naga terangkat dari tanah, kini memancarkan aura ungu keperakan yang tenang. Lapisan ketiga telah tertanam. Arya membuka matanya. Pupil matanya kini tidak lagi biru keemasan, melainkan ungu murni, warna yang melambangkan kekuasaan naga surgawi. Ia merasa ringan, cepat, dan yang terpenting, terhubung dengan seluruh alam semesta. Esensi naga surgawi memberinya visi kosmik yang singkat. Ia melihat garis-garis energi dunia, dan ia melihat bayangan pangeran kelam yang jauh di cakrawala. Penguasaan lapisan ketiga Arya dan peningkatan drastis pada indera spiritualnya. Guru kelam segera masuk ke gua, ekspresinya dipenuhi kekaguman. Luar biasa, Arya. Kau mencapai lapisan ketiga. Kau kini memiliki esensi naga surgawi. Kekuatan ini. Ia dapat menembus perisai dimensi. Ia menunjuk pedang naga yang kini seolah bernapas. Tapi lapisan ketiga datang dengan janji. Kau kini terikat dengan takdir Maharaja Kinara. Setiap langkahmu adalah langkah yang disaksikan oleh para leluhur. Konfirmasi dan pengakuan dari guru kelam mengenai kemampuan lapisan ketiga untuk menembus dimensi dan ikatan takdir Arya. Arya mengayunkan pedang naga sekali. Suara pedang itu di udara tidak lagi berdesing, ia berbunyi seperti auman naga yang jauh. Arya tidak menyerang batu, ia hanya mengayunkan ke udara kosong. Di depannya, udara itu terbelah, dan terbentuk retakan spasial kecil yang mengeluarkan hawa dingin kuno. Arya menutup retakan itu dengan mudah. Ia kini mampu memanipulasi ruang dalam skala mikro. Lapisan ketiga sudah cukup, Guru, kata Arya, suaranya tenang dan tegas. Aku siap untuk perang sekte. Arya menguji kekuatan lapisan ketiga. Menunjukkan kemampuan baru untuk memanipulasi ruang, dan menyatakan kesiapannya untuk konflik skala besar. Tiba-tiba, dari retakan dimensi kecil yang diciptakan Arya, muncul pesan energi yang jauh lebih kuat dan jelas dari ilusi sebelumnya. Bukan ilusi pangeran kelam, melainkan manifestasi kekuatan kegelapan itu sendiri. Pesan itu terasa dingin, sombong, dan mengguncang seluruh gua embun beku. Kau sungguh menarik, Arya. Kau menembus lapisan leluhurmu, tapi kau terlambat, waktumu habis. Kami sudah siap, dalam 100 hari, dunia ini akan menjadi milik kami. Persiapkan dirimu untuk penghancuran total. Perang akan segera dimulai. Pesan itu menghilang, meninggalkan sisa energi kegelapan yang membuat lapisan ketiga Arya bergetar marah. Arya mencengkeram pedang naga, wajahnya mengeras. Pangeran kelam telah mengirimkan ultimatum. Kultivasi damai telah berakhir. Lapisan ketiga tercapai tepat pada waktunya, tetapi kini hitungan mundur menuju perang sekte telah dimulai. Bab 50. Ultimatum 100 hari. Setelah guncangan hebat di gua embun beku, Arya berdiri di tepi tebing yang sama, kali ini ditemani oleh guru kelam dan guru angin. Mata Arya bersinar ungu murni di bawah sinar matahari pagi, menunjukkan integrasi sempurna dari esensi naga surgawi, lapisan ketiga. Kekuatan baru ini telah menghilangkan semua sisa keraguan dan penderitaan emosional, menggantikannya dengan ketenangan yang dingin dan tekad yang mendalam.
Ia telah menerima ultimatum mental dari Pangeran Kelam dan sekarang, ia harus membagikan kenyataan mengerikan itu kepada gurunya. Transisi dan Arya kini stabil dengan lapisan ketiga dan membawa berita terburuk yang ia terima langsung dari musuh. Dia berbicara tentang 100 hari, kata Arya, suaranya tenang, tetapi memiliki resonansi yang membuat bebatuan di sekitarnya bergetar samar. Pangeran Kelam tidak lagi bermain-main. Dia memberi waktu 100 hari bagi dunia untuk bersiap atau menyerah. Sebelum dia melepaskan kehancuran total, Guru Kelam dan Guru Angin saling pandang. Raut wajah mereka berubah drastis dari bangga menjadi khawatir. 100 hari, itu adalah waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan aliansi yang pecah ini, gumam Guru Angin. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Pengumuman deadline perang yang sangat singkat meningkatkan urgensi dan ketegangan plot secara drastis. Guru Kelam menatap Arya. Buktikan padaku, Arya, apa yang membuatmu begitu yakin dia tidak berbohong? Sebagai respons, Arya menghunus pedang naga. Bilah pedang yang bersinar ungu keperakan itu diayunkan, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memanipulasi ruang. Dengan ketepatan yang mengerikan, Arya menciptakan retakan spasial kecil, sedalam beberapa sentimeter di udara kosong, persis seperti yang ia lakukan di gua. Melalui retakan itu, muncul gambaran singkat, sebuah visi kosmik, yang menunjukkan bayangan kultus naga hitam yang membangun struktur besar. Seperti gerbang neraka di Cakrawala, kekuatan lapisan ketiga tidak hanya memberiku kekuatan, Guru. Ia memberiku kemampuan untuk melihat dimensi dan rencana mereka, jelas Arya. Para guru terdiam. Mereka tahu, lapisan ketiga telah membawa Arya ke level yang tak terbayangkan. Arya mendemonstrasikan kekuatan lapisan ketiga, manipulasi ruang dan visi kosmik untuk meyakinkan para guru tentang ancaman yang nyata. Di tempat yang sangat jauh, di sebuah menara kristal hitam yang baru dibangun di dataran kegelapan, Pangeran Kelam memutuskan untuk mengakhiri kesabarannya. Ia tidak puas hanya mengancam Arya, ia ingin seluruh 9 langit gemetar. Pangeran Kelam berdiri di puncak menara, tangannya terentang ke langit. Di bawahnya, puluhan ribu pasukan kultus naga hitam berlutut. Dengarkan aku, sekte-sekte yang sombong, kaisar-kaisar yang lemah, raungannya tidak dihasilkan oleh pita suara, melainkan oleh energi kegelapan murni yang merobek langit. Di seluruh benua, di jantung setiap perguruan besar dan ibu kota kekaisaran, fenomena mengerikan terjadi, langit yang cerah tiba. Tiba terbelah oleh retakan merah darah spasial, mirip dengan yang diciptakan Arya, tetapi skalanya ribuan kali lebih besar. Melalui retakan itu, wajah Pangeran Kelam muncul, sebesar gunung, bersinar dengan energi gelap yang mematikan. Aku adalah Pangeran Kelam. Aku memberi kalian 100 hari. Dalam 100 hari, kalian tunduk dan menyerahkan pewaris Kinara, Arya, dan gadisnya, Sari, kepadaku. Jika kalian menolak, aku akan membuka gerbang 9 neraka dan menenggelamkan dunia ini dalam kegelapan abadi. Suaranya bergemuruh, menyebabkan gempa bumi lokal dan membuat para pendekar yang paling kuat sekalipun muntah darah karena tekanan ki yang ekstrim. Setelah pesan itu disampaikan, retakan merah darah itu menutup, meninggalkan semua pemimpin sekte dan kaisar dalam ketakutan dan kebingungan total. Ultimatum global telah dikirimkan, mengguncang fondasi perdamaian yang rapuh. Deskripsi detail dan dramatis tentang Pangeran Kelam yang secara resmi mengumumkan perang global. Memicu kepanikan dan mengalihkan fokus dari konflik lokal menjadi konflik antar sekte. Kembali ke lembah kematian sunyi,
Guru Kelam tahu bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Kekuatan lapisan ketiga Arya telah menarik perhatian Pangeran Kelam secara terang-terangan. Waktu kita habis, Arya. Pangeran Kelam telah menempatkan target di punggung setiap sekte, menuntut kepalamu dan Sari, kata Guru Kelam. Namun, tindakannya ini justru menjadi pemicu aliansi yang kita butuhkan. 100 hari adalah waktu yang diberikan untuk bersiap. Bukan untuk menyerah. Guru Kelam menyimpulkan bahwa ancaman global ini adalah katalis untuk membentuk aliansi. Guru Angin melangkah maju. Kau harus meninggalkan lembah sekarang. Perguruan tertinggi Puncak Awan, markas Guru Angin, telah memanggil pertemuan mendesak dari aliansi sekte yang tersisa. Kau harus hadir. Kau bukan lagi murid tersembunyi. Kau adalah satu-satunya harapan mereka. Guru Angin menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kuno kepada Arya. Di dalamnya ada ramuan penyembuh terbaik dan peta kuno. Jangan percaya siapapun di luar sana, kecuali dirimu dan pedangmu. Arya diperintahkan untuk meninggalkan lembah. Menandai berakhirnya pelatihan awal dan transisi ke panggung politik dan perang, Arc 6. Arya mengangguk. Ia menoleh ke arah hutan tempat Sari diculik, lalu kembali menatap pedang naga. Ia tidak boleh gagal. Kegagalan berarti kematian Sari dan kehancuran dunia. Janji yang ia buat satu-satunya yang membimbingnya. Ia mengambil napas dalam-dalam. Aku pergi, Guru. Aku akan kembali saat aku siap untuk menghancurkan Pangeran Kelam. Guru Kelam menatap muridnya yang telah berubah drastis dalam beberapa minggu. Ingat Arya, di luar lembah ini, tidak ada yang gratis. Setiap bantuan memiliki harga, dan setiap wajah yang tersenyum mungkin menyembunyikan belati. Jaga kemanusiaanmu, itu adalah satu-satunya cahaya yang ditakuti Pangeran Kelam. Peringatan terakhir Guru Kelam tentang intrik politik di dunia luar. Menyiapkan Arya untuk tema pengkhianatan. Arya memberi hormat terakhir kepada kedua gurunya. Ia menyarungkan pedang naga yang memancarkan aura ungu, mengenakan jubah perjalanannya, dan tanpa menoleh lagi, ia melompat dari tebing. Kali ini, ia tidak menggunakan langkah biasa. Ia mengaktifkan esensi naga surgawi. Di bawah kakinya, terbentuk pijakan kecil es kristal ungu yang segera lenyap. Arya meluncur menuruni tebing dengan kecepatan yang menantang gravitasi, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Arya mendarat di kaki gunung, kakinya menyentuh tanah dunia luar untuk pertama kalinya sebagai pendekar legenda yang sesungguhnya. Ia menoleh ke arah utara. Ke arah markas Guru Angin, tempat pertemuan aliansi sekte akan diadakan, dan ke arah yang berlawanan, tempat kultus naga hitam bersembunyi. Udara terasa berat dengan ketakutan penduduk dan janji perang. Arya mengencangkan genggaman pada pedang naga. Dalam 100 hari, dunia akan diselamatkan atau dihancurkan, dan dia adalah satu-satunya penentu. Babak baru telah dimulai. Ujian kesendirian dan tekad telah usai. Kini tiba babak pengkhianatan dan pertarungan aliansi. Perjalanan Arya menuju pertemuan aliansi sekte telah dimulai, dan dia kini memasuki Arc 6, medan perang yang penuh intrik.